Fakta STI jadi opsi pelatih baru Persebaya. Flavio Silva terancam dikoret Persebaya. Pemain ini kepergok follow agent Persebaya. Sinyal transfer grade A Persebaya. Chandra Wahyudi ungkap nasib Paul Munster. Persebaya susun rencana musim depan. Fakta STI jadi opsi pelatih baru Persebaya. Beberapa rumor menyebutkan manajemen mulai memantau pelatih lain sebagai antisipasi jika Munster tidak lagi menukangi tim musim depan. Nama Shin Tae-yong, Stai, mantan pelatih timnas Indonesia, mencuat sebagai kandidat potensial. STI memiliki rekam jejak positif selama hampir 5 tahun membesut timnas Indonesia. Kinerjanya diapresiasi karena berhasil meningkatkan performa tim di berbagai ajang internasional. Setelah tidak lagi melatih timnas, STI tetap berkiprah di Indonesia dengan mendirikan Shin Tae-yong Football Academy. Kehadirannya yang lebih sering di tanah air memunculkan asumsi ia terbuka untuk peluang melatih klub lokal. Nama Shin Tae-yong mungkin menarik perhatian banyak pihak, tetapi realisasinya masih tanda tanya besar. STI saat ini lebih fokus pada akademinya dan belum ada tanda-tanda ia akan kembali melatih dalam waktu dekat. Meski demikian, jika ada tawaran menarik, tidak menutup kemungkinan ia mempertimbangkannya. Flavio Silva terancam dikoret Persebaya. Flavio Silva berpotensi semakin dekat dengan pintu keluar Persebaya Surabaya seiring performanya yang jauh dari ekspektasi. Striker asal Portugal itu belum mampu menunjukkan ketajamannya sejak bergabung di awal musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Didatangkan dari Persik Kediri dengan harapan besar, Flavio justru tampil mengecewakan. Sebelumnya, ia sukses mencetak 23 gol dan 4 assist dalam semusim bersama Persik, tetapi performanya menurun drastis di Persebaya Surabaya. Hingga pekan ke-27 Liga 1 Indonesia 2024-2025, ia hanya mampu membukukan 6 gol dan 1 assist dalam 26 pertandingan. Angka tersebut jelas tak cukup untuk memenuhi ekspektasi tinggi bonek yang menginginkan striker tajam di lini depan. Bahkan ekspektasi tinggi yang diberikan kepada Flavio Silva perlahan berubah menjadi kritik tajam. Penampilannya yang kurang produktif membuat namanya sering menjadi bahan perbincangan di kalangan supporter. Kini, muncul 2 indikasi kuat yang menunjukkan Flavio Silva tidak akan menjadi bagian dari Persebaya Surabaya musim depan. Isyarat dari manajemen serta rumor pengganti yang sudah beredar semakin memperjelas masa depannya di tim. Salah satu indikasi utama adalah absennya nama Flavio Silva dalam rencana komposisi tim musim depan. Persebaya Surabaya dikabarkan akan mempertahankan 70% skuadnya, tetapi Flavio tak termasuk dalam daftar pemain yang disebutkan di awal. Akankah Persebaya mempertahankan Flavio Silva? Berikan komentarmu di bawah dulur. Pemain ini kepergok follow agent Persebaya. Kepergok mengikuti sosok super agen Persebaya Surabaya, 1 bintang Madura United berpotensi hijrah ke Bajul Ijo. Sosok yang tengah mencuri perhatian dari Madura United tersebut adalah Jordi Wehrman. Tak menutup kemungkinan, klub yang tengah menaruh minat kepada Jordi Wehrman di Madura United tersebut adalah Persebaya Surabaya. Jordi Wehrman bisa diplot sebagai pengganti satu sosok pesakitan di Persebaya Surabaya, yaitu Gilson Costa. Sosok Gilson Costa yang merupakan gelandang bertahan asing asal Portugal yang belum kunjung menunjukkan performa apik di Persebaya Surabaya dan kerap jadi sorotan tajam para bonek. Jordi Wehrman merupakan gelandang berusia 25 tahun asal Belanda yang menjadi jenderal lini tengah Laskar Sapeh Kerap di Liga 1 2024. Jordi Wehrman berperan sebagai deep playing playmaker dari Madura United dan sudah mencetak 1 assist dari 26 pertandingan bersama Laskar Sapeh Kerap di Liga 1 2024. Buntut permainan apiknya tersebut, Jordi Wehrman kabarnya sudah diminati Persebaya untuk mengarungi kompetisi BRI Liga 1 musim 2025-2026.
Sinyal transfer Grade A Persebaya. Rekan Jordi Amat yang dimaksud adalah Bergson, striker JDT berkebangsaan Brasil. Kabar masuknya nama Bergson dalam radar Persebaya Surabaya diunggah oleh salah satu akun yang mengulas seputar sepak bola tanah air. Pecinta sepak bola tanah air, terkhusus pendukung setia Persebaya Surabaya, bonek mania tentu asing dengan sosok Bergson. Apalagi Bergson belum pernah berkarier di Indonesia. Bergson adalah bomber asing yang malang melintang di Liga Brasil. Namun, kini Bergson tengah berkarier di JDT. Lini depan Persebaya Surabaya akan semakin tajam jika berhasil mendatangkan Bergson. Peluang Persebaya Surabaya untuk mendatangkan Bergson dari JDT cukup terbuka. Hal itu karena kontrak Bergson di JDT akan berakhir pada 31 Mei 2025. Persebaya Surabaya bisa mendatangkannya secara bebas transfer alias gratis. Manajemen Bajul Ijo tinggal negosiasi gaji dan hal-hal lain dengan Bergson agar sang pemain mau bergabung. Chandra Wahyudi ungkap nasib Paul Munster. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, menegaskan pihaknya masih belum mengambil keputusan terkait masa depan Munster. Ia mengatakan manajemen masih ingin melihat performa tim hingga akhir musim sebelum mengambil langkah selanjutnya. Untuk Coach Paul Munster, kita memang belum memutuskan terkait masa depannya bersama Persebaya. Apakah akan kita perpanjang kontraknya atau tidak? Ujar Chandra. Di bawah asuhan Munster, Persebaya Surabaya tampil cukup solid. Tim ini mampu bersaing di papan atas klasemen. Tim Green Force juga masih memiliki peluang meskipun tipis untuk meraih gelar juara musim ini. Meski catatan Munster cukup positif, manajemen tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Chandra menegaskan evaluasi pelatih akan dilakukan secara menyeluruh seperti yang sudah dilakukan pada musim-musim sebelumnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk pelatih kami akan melihat performa hingga akhir musim, jelas Chandra. Ia juga memastikan komunikasi antara manajemen dan Munster tetap berjalan dengan baik. Persebaya susun rencana musim depan. Persebaya Surabaya menutup jeda BRI Liga 1 musim 2024-2025 dengan menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan perolehan 48 poin. Tim masih berada dalam persaingan perebutan gelar juara dan bersaing dengan Persib Bandung berada di puncak dengan 57 poin dan Dewa United FC menempati posisi kedua dengan 49 poin. Sepanjang 27 pekan yang telah dilalui tim sukses 14 kali main di kandang dengan 9 kemenangan, 4 hasil imbang dan hanya sekali menelan kekalahan. Catatan impresif ini menjadikan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai benteng yang sulit ditembus lawan. CEO Persebaya, Azrul Ananda mengungkapkan bahwa manajemen telah mulai menyusun rencana untuk musim depan. Mayoritas pemain dalam skuad saat ini dipertahankan untuk musim 2025-2026. Setelah menjalani 27 pertandingan, manajemen Persebaya tetap akan mendorong dan memotivasi tim untuk memaksimalkan prestasi di akhir musim. Di sisi lain, manajemen juga sudah mulai fokus menyiapkan komposisi tim yang lebih tangguh untuk musim depan, ujar Azrul Ananda. Dia menegaskan bahwa sekitar 70% komposisi pemain saat ini akan tetap bersama di musim depan. Tinggal bagaimana memperkuat tim ini dengan mengevaluasi beberapa pemain juga staf kepelatihan. Imbuhnya.